Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, salam sukses, bahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan satu keterangan terkait dengan bisnis networking dalam kacamata syariah. Kaidah dasar pertama dari bisnis networking dalam kacamata syariah adalah kita masuk pada kaidah fikih muamalah, yaitu diperbolehkan sampai ada dalil atau keterangan untuk mengharamkan dan dilarangnya dari bisnis tersebut. Jadi bisnis networking secara syariah pada dasarnya diperbolehkan. Berbeda dengan kaidah fikih dalam ibadah, yang mana kaidah dasarnya adalah tidak diperbolehkan sampai ada contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang ada di Indonesia yang menjadi acuan di dalam melaksanakan bisnis networking ini adalah tentunya MUI dengan bidang DSN-nya, yaitu Dewan Syariah Nasional. Kalau kita merujuk kepada Fatwa MUI nomor 75 tahun 2009, ada 12 poin di sana yang menjelaskan tentang syarat-syarat yang menghalalkan dari bisnis syariah tersebut. Mungkin saya tidak perlu membahas secara mendalam, secara keseluruhan, tapi setidaknya ada beberapa poin-poin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini, yang nanti bisa membantu sahabat-sahabat semua untuk bisa menentukan bahwa bisnis yang kita jalankan saat ini adalah bisnis yang benar secara syariah. Yang pertama adalah ada produk. Jadi bisnis itu harus ada produk. Yang kedua, produk tersebut harus produk yang halal. Nah, ada poin-poin yang paling penting di dalam Islam ketika sahabat-sahabat muslim, pengusaha-pengusaha muslim yang terjun di dalam dunia bisnis networking, yaitu adalah poin ketika di dalam bisnis itu adakah di situ sifat gharar, adakah di situ maisir atau judi, adakah di situ riba atau penambahan nilai, adakah di situ dharar, ya kan? Dan beberapa poin yang lain yang memang tentunya mungkin sedikit akan saya kupas di sini. Yang pertama adalah maisir. Maisir secara sederhana diartikan sebagai judi. Nah, dalam bisnis networking tidak diperbolehkan adanya perjudian. Khususnya di sini DVD, saya pastikan tidak ada perjudian sama sekali, sehingga unsur maisir tidak ada. Seperti apa sederhana dari maisir tersebut dalam analogi kita? Saya contohkan misalnya seperti kita memberikan reward atau hadiah, ya kan? Tapi dengan cara kita menambah nilai dari produk yang kita jual, sehingga penambahan nilai itu dijadikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang disampaikan, sehingga di situ ada nilai perjudian. Nah, yang kedua, gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dari akad dari pertama. Nah, DVD semuanya clear, semua akad itu ada di depan. Semua akad ada di depan, disampaikan paket-paket yang disampaikan, kemudian berapa income dan berapa profit yang bisa kita dapatkan, semua berdasarkan kesepakatan dua pihak, sehingga unsur ini sama sekali tidak ada, clear. Yang ketiga adalah riba. Inilah poin yang sering sekali dijadikan sebagai ganjalan bagi sahabat-sahabat yang di dalam bisnis kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Ketika ada penjelasan 1000 USDT, kita bisa mendapatkan 3000 USDT. Sahabat video lover, ingin saya jelaskan bahwa kaidah dasar yang dijalankan di dalam video ini adalah sebenar-benarnya trading. Jadi kita diberi kesempatan oleh perusahaan VD untuk membeli koin VD dengan harga sepertiga dari market.
Sehingga kalau kita membeli koin VD 1000 USDT, maka jika koin itu yang kita dapatkan itu dikonversi ke dalam USDT, itu sama dengan senilai 3000 USDT. Ada kesepakatan di situ ketika perusahaan memberikan kita sepertiga harga, maka ada konsekuensi yang harus kita jalankan di dalam kesepakatan tersebut, yaitu di dalam sistem dan program yang diberikan kepada kita, maka kita wajib untuk menjalankan. Jadi saya sampaikan, paket 1000 ke 3000 itu sama sekali bukan riba. Itu adalah sebuah kesepakatan murni jual beli antara kita dan perusahaan, sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan di sini. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa satu poin yang sering disampaikan di dalam bisnis networking yang menjadikan keharaman adalah adanya ighra. Apa itu ighra? Ighra adalah sesuatu yang disampaikan berlebihan, membesar-besarkan, atau dalam bahasa kekinian disebut PHP. Nah, yang disampaikan ketika sering kita mendapati di dalam bisnis networking itu leader atau pemimpin-pemimpin yang memberikan, yang menyampaikan, yang mempresentasikan dari bisnis itu terlalu berlebihan, memberikan janji yang sebenarnya tidak menjadi bagian, menjadi tujuan dari bisnis itu sendiri, terlalu besar, membesar-besarkan dari apa yang dijanjikan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi satu poin keharaman dari bisnis networking tersebut. Sahabat, saya pastikan bahwa di dalam VD, justru ketika 1000 mendapatkan profit 3000 USDT sebagai satu keeping program di situ, inilah yang menjadi poin lunturnya ighra itu tersebut. Karena dengan hanya itu kita hanya dibatasi oleh satu penghasilan di titik profit dari kalau paket 1000 menjadi 3000. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar adalah dengan kita mengembangkan jaringan. Tidak, jaringan yang bertambah itu tidak menambah apapun yang kita dapat, hanya kuota harian yang kita dapat dari program tersebut. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah saya pastikan bahwa bisnis VD ini benar-benar sesuai dengan kaidah dasar muamalah secara syariah, sehingga saya pastikan di sini tidak ada money game. Ini bukan sistem Ponzi, ini hanya bisnis networking, bukan MLM. Jadi sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat hebat, pengusaha-pengusaha dari golongan Islam, maka marilah kita bergabung bersama dengan kami. Kita besarkan, kita jadikan kaum muslimin menjadi kaum yang kuat, kaum yang beradab dan berwibawa dalam kehidupan. Akhirul kata, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.